Halo guys, kembali lagi di channel Relaxing Film yang pastinya akan selalu menemani kalian saat bersantai ataupun beristirahat dari lelahnya aktivitas kalian. Kali ini admin bakal lanjutin film kedua dari Extraction, di mana Mimin udah bahas film pertamanya. Jadi buat kalian yang belum nonton, Mimin saranin buat nonton dulu ya, linknya ada di deskripsi. Mungkin kalian sudah tahu kalau setelah akhir film sebelumnya, Tyler yang dikira telah meninggal ternyata berhasil selamat setelah ditemukan oleh timnya dan dibawa ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif. Dan film Extraction 2 pun baru dimulai. Meskipun sempat 9 bulan di rumah sakit, akhirnya Tyler pun siuman sambil terbayang wajah anaknya yang meninggal dunia akibat kanker. Tiba-tiba muncul Nick di sampingnya yang merasa lega dengan kondisi Tyler. Tyler harus terus berjuang melalui beberapa sesi terapi untuk mendapatkan kembali kehidupan yang normal seperti sedia kala. Someone you care. You just have to find out why. Scene kemudian berganti ke sebuah peternakan kojori di Georgia. Seorang bernama Zurab Radiani yang merupakan bos gangster mafia paling berbahaya di Georgia yang bernama Nagasi. Zurab saat itu diberitahu oleh pamannya bahwa masa tahanan adiknya diperpanjang selama 10 tahun. Dan scene pun berganti ke penjara Takashiri, Georgia. Terlihat adik Zurab bernama David Radiani sedang menyaksikan pertandingan adu tampar di antara para tahanan. Scene berikutnya diperlihatkan seorang pejabat pemerintah dengan 2 mobil terlihat mendatangi peternakan Zurab yang disambut baik olehnya. Setelah sedikit basa-basi, Zurab mulai membahas kasus pidana adiknya yang belum juga dibebaskan dari penjara atas kasus pembegalan. Zurab pun meminta si pejabat ini untuk membebaskan adiknya sebagai balas budi setelah menjadikannya sebagai gubernur di daerah itu. Akan tetapi si pejabat berkata jika kasus pembegalan yang dilakukan oleh David terlalu ekstrim dan terlalu terekspos media, sehingga dia tidak bisa membantu lebih banyak. Mendengar hal itu, sontak membuat Zurab kecewa berat dan menyesal sudah membantu beliau saat pemilihan gubernur kala itu. Scene berikutnya, Tyler yang telah dinyatakan sembuh kemudian dibawa oleh Nick dan Yas ke sebuah tempat di Austria. Di sana Nick telah menyiapkan hadiah berupa gubuk mewah dan sebuah kotak hitam berukuran sedang yang berisi semua harta Tyler. Sebelum berpisah, Yas mengucapkan selamat menikmati masa pensiun kepada Tyler. Waktu demi waktu berlalu, Tyler menjalani aktivitas sambil memulihkan kondisinya. Tak lupa Tyler membuka kotak hitam yang diserahkan oleh Nick yang di dalamnya berisi semua kenangan bersama keluarganya. Melihat semua itu, Tyler tak kuasa menahan kesedihan terlebih ketika bersama mendiang putranya. Scene kemudian berganti terlihat David yang dengan pengaruh kakaknya rupanya dengan mudahnya ia mampu membawa keluarganya untuk tinggal bersamanya di penjara. Karena tidak senyaman tinggal di rumah, istri David yang bernama Katie langsung mengungkapkan perasaannya setelah tinggal beberapa minggu di dalam sel untuk bersembunyi dari musuh David yang mencoba membunuh mereka sekeluarga. Tetapi David yang berkata jika kerasnya hidup di penjara bisa menguatkan mental kedua anaknya, Sandro dan Nina, sehingga bisa menjadi generasi penerus Nagasi. Kembali pada Tyler yang baru pulang ke rumah dikagetkan dengan kehadiran seorang pria asing bernama Alcott yang tengah santuy ngopi di depan rumahnya. Tujuan Alcott datang ke tempat Tyler adalah untuk mencari tahu tentang Tyler, seorang tentara bayaran yang membawa sebuah mitos di Mumbai dan dengan segenap prestasi lainnya. Alcott membawa sebuah misi dari seseorang yang menganggap bahwa hanya Tyler yang dapat menyelesaikannya. Ternyata orang tersebut adalah mantan istri Tyler yang bernama Mia. Mia memiliki adik perempuan yang bernama Katie yang merupakan istri dari David yang sebelumnya terlihat dikurung di penjara bersamanya.
Alcott kemudian menjelaskan tentang nagasi yang dibangun oleh David dan kakaknya Surab yang terlahir dan diasuh keras dalam Perang Georgia sampai melarikan diri ke Armenia. Setelah remaja keduanya menjadi penjual narkoba dan beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Setelah kembali ke Georgia, mereka memperkuat organisasinya dengan menjadi pahlawan rakyat dengan menguasai politik dan negara. Mendengar semuanya, Tyler menyetujui misinya, namun Alcott mengatakan masalahnya bukan soal David atau penjara, tetapi di penjara itu terdapat dua geng yang bisa saja keduanya mau membunuh Tyler. Dan jika bermasalah dengan David, tentunya Surab dan Nagaji pun tidak akan tinggal diam. Scene kemudian berganti ke sebuah kota pesisir Amalfi. Terlihat Nick dihubungi oleh Taylor yang mengatakan masa pensiunnya dibatalkan dan juga ada sebuah pekerjaan yang menantinya. Setelah itu Taylor terlihat mulai berlatih untuk persiapan misinya. Setelah 6 minggu berlalu, akhirnya misi dijalankan. Terlihat Taylor dan tim menuju ke penjara tempat Katie berada. Sementara di penjara terlihat seorang polisi yang telah disogok menandai arah masuk yang akan dilalui oleh Taylor dan mematikan semua CCTV yang ada di penjara. Setelah tiba di pintu, kemudian Tyler masuk ke dalam penjara dengan diberi waktu hanya 5 menit. Setelah lampu dimatikan, akhirnya Taylor pun tiba di sel tempat Katie disekap. Setelah bersiap-siap, Katie bersama dua anaknya akhirnya dikeluarkan. Tapi sialnya, mainan yang dibawa oleh Nina terjatuh dan membuat seorang tahanan botak terbangun. Akhirnya para tahanan lain ikut terbangun dan penjara pun rusuh karena kode yang diberikan oleh si botak. Karena misi penyelamatan tidak sesuai dengan rencana, akhirnya Tyler pun harus berhadapan dengan para tahanan yang mencoba menghalanginya. Sementara tahanan yang lain terlihat saling baku pukul dengan polisi. Saat mereka akan melarikan diri, tiba-tiba datanglah David yang mencoba menghalangi Tyler dan David telah terbunuh dan kedua anaknya telah diamankan, namun Taylor dan Katie terjebak di dalam penjara dan berusaha menyelamatkan diri dari kepungan para tahanan yang telah mengamuk. Kemudian datanglah Nick bersama Yas untuk membantu, dan Yas juga berkata bahwa berita kematian David telah diketahui oleh geng mafia Nagazi dan saat ini mereka telah menurunkan pasukannya untuk memburu Taylor dan tim. Setelah berhasil keluar dari penjara, Tyler menyuruh para bocah untuk mengenakan rompi anti peluru dan tiba-tiba ancaman dari geng Nagazi datang memburu mereka hingga ke sebuah pabrik yang menjadi titik penyelamatan. Setelah tiba di titik penyelamatan dan masuk ke dalam kereta, Tyler mencoba memberikan pertolongan kepada Nina yang sedang terluka, sementara Nick memberitahu jika pasukan mafia Nagazi masih melakukan pengejaran. Melihat pasukan helikopter, Taylor langsung menyiapkan senjata mesin untuk menjatuhkan mereka. Setelah membuat satu helikopter hancur, Taylor kemudian naik ke atas dek kereta dan tiba-tiba kemudian para pasukan Nagazi turun dari helikopter untuk memburu Tyler dan timnya.
Setelah berhasil mengatasi perlawanan pasukan Nagashi, Tyler langsung pergi ke ruang kemudi untuk mengecek kondisi Nick. Ketika mendatangi Nick yang sedang terluka, tiba-tiba sebuah helikopter melepaskan sebuah tembakan ke arah mereka. Tyler pun kembali ke atas untuk menjatuhkan helikopter Nagashi tersebut. Tetapi ketika kereta akan tiba di ujung pemberhentian, Nick mendapati remnya blong dan kereta tidak dapat dihentikan. Menyadari hal tersebut, Tyler dan Yas mencoba melakukan penyelamatan kepada Katie dan keluarganya. Tetapi belum sempat Tyler berlindung, gerbong kereta langsung terguling akibat tabrakan keras yang terjadi. Scene pun kemudian berganti, terlihat Surab bersama pamannya menaiki sebuah mobil menuju sebuah tempat yang menjadi salah satu markas dari Nagashi. Di dalam mobil, Surab teringat masa kecilnya bersama David ketika sedang dalam pelarian pada masa perang. Sampainya di markas, Surab disambut oleh anak buahnya yang saat itu tengah bersedih atas kematian David. Surab kemudian bertanya tentang pelaku yang menjadi dalang atas terbunuhnya David, tetapi berdasarkan penuturan anak buahnya, Surab meyakini peristiwa yang menimpa David bukan soal balas dendam, melainkan ada hal lain yang menyebabkannya. Kembali ke Tyler dan timnya yang mengalami kecelakaan dari dalam gerbong. Di saat yang genting ini, Sandro yang tidak melihat ayahnya terus bertanya kepada ibunya Katie. Sando yang mengetahui bahwa Tyler adalah orang yang telah membunuh ayahnya sontak menyerang Tyler. Tetapi kemudian Tyler mengatakan bahwa alasan dia membunuh David karena mengancam keselamatan dari ibunya. Mendengar hal itu, Sandro pun pergi dan kesal dengan apa yang dilakukan Tyler. Scene berikutnya terlihat Surab yang tengah bersedih saat melihat jasad adiknya di sebuah kamar mayat sambil teringat kenangan masa lalu. Dengan kesal terlihat dia pun bersumpah akan membalaskan semua ini. Kembali pada Tyler dan tim dengan menggunakan jet pribadi, Yas menelpon kepada tim yang lain bahwa mereka berencana pergi menuju ibu kota Austria di Wina. Di posisi yang sama, Sandro yang mencoba mengelabui Yas mengatakan bahwa dia sedang lapar. Secara tidak sadar, Yas meninggalkan HP-nya tepat di depan Sandro berada. Sandro yang merasa kesal dengan Tyler mencoba untuk menghubungi pamannya itu ia tak terima. Atas kematian ayahnya akhirnya dimanipulasi oleh Surab dan membocorkan lokasi yang akan dituju Tyler dan timnya. Sehingga Surab dan komplotannya langsung menuju Wina setelah mengetahui lokasi targetnya. Setibanya di Wina, mereka langsung menuju salah satu hotel di sana. Kemudian Yas dan timnya terlihat tengah sibuk membuat paspor palsu untuk keperluan dokumen keberangkatan Katie dan keluarganya. Sementara di tempat lain, Tyler meminta maaf kepada Nick karena tidak memberitahunya tentang misi kali ini, karena Tyler merasa bahwa misi ini sangat penting baginya. Scene kemudian berganti, Sandro yang telah terdoktrin ucapan Surab terus menyalahkan Tyler atas kematian ayahnya. Mendengar itu, Tyler pun menjelaskan jika Katie ibunya justru berusaha membebaskan Sandro dan Nina dari pengaruh buruk mafia Nagashi kepadanya. Akan tetapi Sandro pun langsung menyangkal bahwa keberadaan mereka bersama ayahnya di penjara merupakan salah satu bentuk perlindungannya kepada mereka dari musuh Nagashi yang mencoba membunuh mereka. Selain itu, walaupun seorang pemimpin mafia Nagashi yang kriminal, namun ayahnya tidak pernah meninggalkan keluarganya. Mendengar hal itu, sontak membuat Tyler pun terdiam dan pergi meninggalkan Sandro. Sementara itu di tempat lain, Surab dan komplotannya mulai menyusun strategi penyerangan. Surab meminta kesetiaan komplotannya pada misi balas dendam kali ini. Di tengah persiapan tersebut, paman Surab yang bernama Aftandi meminta keponakannya untuk lebih bersabar. Karena emosi justru membuat keadaan semakin memburuk, akan tetapi Surab yang baperan tidak peduli dengan hal tersebut. Singkat cerita, terlihat Tyler menghampiri Sandro
yang sedang termenung di balkon kamar hotel. Setelah sedikit basa-basi, Taylor mengungkapkan penyesalan terbesar dalam hidupnya di mana pada saat Taylor ditugaskan ke Afghanistan atas misi sukarela, pergi meninggalkan putranya yang sakit parah hingga mendapati kabar bahwa putranya meninggal akibat kanker. Taylor juga mencoba menyadarkan Sandro bahwa perjuangan yang dilakukan oleh ibunya yang semata-mata untuk menjaganya dari pengaruh buruk ayahnya. Mendengar hal tersebut, Sandro meminta maaf atas tindakannya yang menyebabkan Nagasi datang untuk memburu mereka. Dan pada saat yang bersamaan muncullah pasukan Nagasi menggunakan helikopter. Kid, what did you do? Melihat hal tersebut, Taylor langsung memberitahu kepada timnya untuk segera melakukan evakuasi Sandro yang saat itu sibuk menjadi pengkhianat. Akhirnya dipergoki oleh ibunya sendiri. Tiba-tiba muncul helikopter yang menembaki gedung. Setelah berhasil mengamankan semua orang menuju mobil yang ada di parkiran, tiba-tiba Sandro malah kabur. Yas pun mengejarnya dan Taylor langsung pergi dan mempercayakan si bocah Dajjal pada Yas yang mencoba mengejarnya. Sementara di luar, polisi yang berdatangan langsung dihujani peluru oleh pasukan Nagasi. Sandro yang sedang lari dari kejaran Yas bertemu dengan pamannya Zurab dan memilih pergi bersamanya. Sementara Yas yang tidak bisa berbuat banyak selain ngebiarin tuh bocah. Nick yang saat itu tiba di lokasi dengan mobilnya langsung ditembak oleh RPG yang membuat mobilnya terguling. Beruntung Nick tidak mengalami luka serius. Yas dan Nick mencoba untuk meninggalkan lokasi itu, namun komplotan Nagasi terus berdatangan. Di tempat lain, Taylor yang berhadapan dengan dua anggota Nagasi mendapat informasi bahwa Sandro telah berada di luar gedung. Taylor dan timnya bergegas pergi dan berhasil keluar gedung, tetapi mereka langsung dihujani peluru oleh Zurab dan pasukannya yang sudah bersiap menunggu mereka. Merasa terdesak oleh pasukan Nagasi, maka jalan satu-satunya adalah pergi ke atas gedung dan kabur menggunakan helikopter. Tentunya hal tersebut akan sangat sulit dikarenakan Zurab gak bakal ngebiarin mereka gitu aja. Melihat Tyler terpojok, Nick meminta Yas untuk menjemput Katie. Sementara itu Yas yang juga mendapat gangguan dari Nagasi ketika hendak menjemput Katie. Di tempat lain, Nick yang kalah adu mekanik akhirnya pingsan di atas atap hotel. Beruntung Tyler melihat hal ini dan langsung bergegas menyelamatkan Nick yang hampir jatuh. Tiba-tiba Zurab datang dan beruntung Nick segera tersadar. Awas jatuh. Nick kemudian membantu Katie yang diburu sama salah satu pasukan Nagasi yang badannya gede. Setelah membereskan si gendut, Nick dan Yas membawa Katie dan anaknya ke atap gedung. Sementara itu Tyler yang adu mekanik sama Zurab berhasil menjatuhkan dari atap kaca, tapi gak sampai mati.
Akhirnya mereka bisa kabur, tetapi Yas yang mengalami luka tembak yang cukup parah tidak bisa bertahan dan Yas pun meninggal dunia. Di scene berikutnya, Tyler yang sedang mengobati luka di tangannya dan Nick yang sangat terpukul oleh kematian adik kandungnya itu. Tyler yang ikut berduka mencoba menenangkan Nick. Scene kemudian berganti Tyler yang sedang menyalakan api unggun di depan rumah melihat sebuah mobil datang dan ternyata itu adalah Mia, mantan istrinya Tyler. Di saat suasana lagi canggung muncullah Katie yang langsung memeluk kakaknya, sementara Tyler terdiam dengan perasaan bersalahnya. Di tempat lain, Aftandi yang merupakan paman dari Surab kembali mengingatkan padanya bahwa kali ini semua negara sedang mencari mereka. Ia juga mengingatkan Surab yang emosinya saat ini tidak terkendali dengan sebuah ayat dari Alkitab. Surab yang membantah itu semua, akhirnya ia pun kembali ke kediaman Tyler dan yang lainnya. Kali ini Tyler mengungkapkan permintaan maafnya kepada Mia karena saat kematian putranya ia tidak berada di sampingnya. Dan hal itu juga yang menjadi penyesalan terbesar Tyler saat ini. Tetapi saat suasana keduanya menjadi tegang, tiba-tiba Tyler dihubungi oleh Surab yang mengajaknya bernegosiasi di sebuah gereja tua yang tidak jauh dari lokasi keduanya. Tyler pun menyetujui hal itu, akan tetapi ia kesan bukan untuk bernegosiasi. I'm not coming to negotiate. Setelah bersiap, Tyler pun pergi sendirian dan mengabaikan Nick yang ingin ikut membantunya. Open the door! Open the door! Tyler! Sementara Surab sedang merakit sebuah bom dan akan merencanakan sesuatu. Setelah berada di lokasi, Tyler pun melakukan pengintaian terhadap pasukan Nagazi yang sedang berjaga. Serangan yang dilakukan oleh Tyler sontak membuat pasukan Nagazi panik. Dengan cerdiknya, Tyler menghancurkan semua kendaraan agar akses untuk kabur gak bisa dilakukan oleh Surab. Merasa situasi memburuk, Surab memilih pergi ke gereja dengan ditemani satu pasukannya. Meskipun sempat tertembak di bagian kaki, akhirnya Tyler pun sampai di gereja. Di sana Surab merubah si Sandro menjadi Sandra dengan memakaikan rompi peledak di badannya. Karena tidak ingin sesuatu terjadi pada Sandro, terpaksa Tyler harus menahan tembaknya kepada Surab. Hal ini dimanfaatkan oleh Surab yang pengecut. Ia menyuruh Sandro membunuh Tyler dengan pistol yang ada di tangan Tyler. Pada saat hendak menembak, ternyata Sandro tidak mampu melakukan hal tersebut, sehingga membuat Surab kecewa dan akan membunuh Tyler dengan tangannya sendiri. Tetapi beruntung Nick datang dan mengalihkan perhatian Surab, tetapi Surab menjadikan si Sandro sebagai tawanannya dan meminta Nick untuk menjatuhkan senjatanya, tetapi Cost of his life right now.
Sandro yang berhasil melepaskan rompi peledak langsung mencoba melihat kondisi Nick yang terkena beberapa peluru oleh Surap. Tyler kemudian menghampiri Nick yang terluka dan si Sandro yang saat ini menyesali perbuatannya karena telah menjadi pengkhianat. Emang nih bocah, beban banget. Beberapa saat kemudian datanglah pasukan polisi yang menangkap mereka. Scene kemudian berganti di sebuah penjara. Terlihat Nick yang mendapatkan perawatan di sebuah puskesmas dengan memakai baju tahanan. Sementara itu terlihat Tyler di penjara berbeda juga menjadi seorang tahanan yang sedang diarahkan oleh sipir ke ruang kunjungan. Di sana Tyler mendapat kunjungan dari mantan istrinya Mia. Terlihat Tyler terharu oleh cerita dari Mia di mana putranya dulu selalu ingin menjadi seperti ayahnya yang merupakan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Setelah kunjungan berakhir, Tyler heran karena para polisi membawanya keluar penjara. Ternyata di luar sana Tyler sudah ditunggu oleh Alcott yang memberinya misi di awal film tadi. Alcott berkata ia mampu membebaskan Tyler dengan syarat Tyler mau menjalankan misi lanjutan darinya. Tyler berkata dia akan menjalankan misinya asalkan ia bersama timnya. Team, I'm not leaving her behind. Sesaat kemudian terlihat Nick yang keluar dari sebuah mobil. Terlihat Tyler yang bahagia karena Nick ternyata selamat dan film pun berakhir.